Hari pertama, kamu tersentak bangun dengan linglung. Ada apa ini? Rumahmu bergoyang dan bergetar. Pasti ada gempa. Kamu mengambil bantal dan kucingmu. Si kucing juga kebingungan dan gak melawan. Apalagi dokumen, laptop. Hah? Kayaknya rumahmu bergerak. Kamu melihat pepohonan di halamanmu melewati jendela. Kamu terdiam, memeluk kucingmu di dada. Bangunan di sekitarmu, rumahmu yang berumur 30 tahun, berkertak, berderit, dan mengeluarkan berbagai suara meresahkan. Suara keras dari dapurmu menunjukkan mungkin set gelas tehmu yang baru pecah berkeping-keping. Perabot di kamarmu bergerak ke sana kemari. Kamu harus bersandar ke dinding. Oh, lihat itu. Kamu sudah sampai di taman tetangga. Dan rumahmu akhirnya istirahat. Rumahmu berhenti. Dengan kaki gemetar, kamu keluar dengan hati-hati dari rumah itu. Kucingmu anehnya diam saja di pelukanmu. Pak Bobby sudah menunggumu di bawah pohon apel. Wajahnya pucat, matanya berkedut. Setelah mengobrol sebentar, kalian menyimpulkan bahwa itu mungkin saja tanah longsor. Masih nggak jelas gimana cara mengembalikan rumahmu ke tempat asalnya, tapi kalian memutuskan untuk mengurusnya nanti. Hari kedua, pagi hari itu, semuanya kelihatan baik-baik saja. Rumahmu masih ada di taman tetangga, dan kucingmu nggak mau keluar dari kotak sepatu favoritnya. Tapi perpindahan rumahmu dalam semalam itu luar biasa. Akhir pekan berakhir, dan kamu masuk ke mobil. Saatnya pergi ke kantor. Waktu lagi nyetir, kamu terus menoleh 2 kali. Agaknya gedung-gedung di kotamu udah tukeran tempat. Aneh. Di kantor, kamu langsung melihat keributan. Ternyata bukan cuma rumahmu yang berdampak tanah longsor mengerikan itu. Selebihnya, hari itu tenang. Kalau kamu mengabaikan fakta bahwa gedung kantormu rasanya melompat sekali atau 2 kali dan melakukan sesuatu yang bisa digambarkan sebagai meregangkan otot. Waktu menyetir pulang, bukan cuma alis kirimu, tapi juga alis kananmu yang berkedut. Nggak jauh dari rumahmu, kamu terjebak macet parah. Orang-orang yang gelisah keluar dari mobil mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Ternyata rumah. Pondok 2 lantai indah berdiri di tengah-tengah jalan. Tanah longsor lagi. Kamu jadi semakin sulit percaya cerita ini. Nggak ada jejak rumput rusak, semak-semak, atau tanah sisa-sisa longsor. Lagi pula, kotamu terletak di tanah datar. Kamu mengambil jalan lain dan parkir di dekat rumah. Tapi masalahnya, rumahmu hilang. Nggak ada di tempat biasanya atau di taman tetangga. Kamu mengetuk pintu Pak Bobby. "Oh ya, rumahmu pergi," katanya. Lalu tertawa sekilas. Kamu cuma bisa menatap pria yang gemetar itu. Pak Bobby melanjutkan, "Sekitar jam 10 pagi, rumahmu mulai bergetar. Lalu pelan-pelan terangkat sendiri dari tanah. Suaranya berisik sekali. Aku lihat ada sesuatu yang mirip 4 kaki kukuh. Lalu rumahmu meregangkan diri ke atas, bergoyang sedikit, terus pergi ke utara. Ini kucingmu." Lalu Pak Bobby menyerahkan kucing malang yang ketakutan itu, tapi dia aman. Kamu mengambilnya balik ke mobil, lalu pergi ke rumah kakakmu. Keluarganya sedang menonton berita terkini di TV. Rumahmu bukan satu-satunya yang memutuskan pergi. Ratusan gedung di seluruh negeri dan dunia mulai bergerak. Kamu mendengarkan ilmuwan, profesor, dan para ahli. Mereka berkata, ini adalah kenyataan baru yang harus diterima manusia untuk alasan yang nggak bisa dijelaskan. Segala jenis gedung bisa berpindah tempat sekarang. Nggak ada orang di seluruh dunia yang bisa menjelaskan fenomena mengherankan ini. Hari ketiga, kamu bangun, lalu melihat ribuan kota besar dan kecil menghilang dalam semalam. Pagi-pagi, orang-orang yang tidur di kota besar mendapati diri mereka di hutan, di pinggir laut, atau di dekat danau. Satu gedung apartemen terjebak di rawa-rawa, satu lagi memutuskan istirahat terlalu dekat ke tepi jurang. Dalam kedua kasus, pihak berwenang harus mengevakuasi penghuninya dan mengirimkan derek besar untuk menyelamatkan gedung itu. Hari ke-10, kamu nggak sengaja menemukan rumahmu. Rumahmu pindah ke bagian lain kota, ke wilayah yang jauh lebih bagus dari sebelumnya. Kamu langsung sadar dirimu juga lebih suka area ini. Kamu pergi untuk mengambil barang-barangmu di dalam rumah kakakmu, seraya bergegas kembali karena takut rumahmu akan hilang lagi. Tapi enggak, waktu kamu kembali, rumahmu masih di sana, menunggumu. Bangunan itu kayaknya merasa bersalah. Kucingmu berusaha keluar dari pelukanmu. Dia nggak percaya sama kotak besar yang berpindah-pindah terus ini. Hari ke-20,
Kamu udah terbiasa bangun di tempat baru setiap pagi. Kamu mencoba menganggap situasi itu sebagai petualangan seru. Suatu hari, kamu bangun di turunan curam sebuah bukit besar. Awalnya kamu terkejut dan senang. Rumahmu punya jiwa yang romantis. Pemandangan matahari terbit dari jendela kamarmu indah sekali. Tapi 2 jam kemudian, jelas kelihatan kalau rumahmu terjebak. Kamu nggak tahu gimana rumahmu bisa mendaki setinggi itu dalam gelap. Tapi dia jelas nggak bisa kembali ke tanah rata. Untungnya, sekarang ada banyak layanan khusus yang bisa membantumu dalam situasi ini. Saat itu, butuh 2 derek dan 1 helikopter kargo untuk menyelamatkan rumahmu. Yah, begitulah perubahan bumi dalam 1 bulan saja. Kebanyakan orang sudah pindah dari apartemen dan rumah mereka. Tenda menjadi sangat populer. Sekarang ini, produsen tenda tiba-tiba jadi orang paling sukses dan kaya di dunia. Mereka mulai mengembangkan produk canggih dengan pengatur suhu, wifi bawaan, berbagai jenis lampu, apa aja deh pokoknya. Tenda terbaru bisa dengan mudah bertahan pada suhu di bawah titik beku dan melindungi penghuni dari panasnya cuaca. Keuntungan lain tinggal di tenda. Tenda nggak akan pergi membawamu dan barang-barangmu. Sebagian besar kota sudah hilang. Mustahil mengendalikan bangunan yang bisa berkeliaran atau melakukan perjalanan kapan saja. Sewaktu bergerak, bangunan merusak jalan kecil maupun besar. Bangunan ini merusak lampu lalu lintas dan pelang jalan. Sekarang, nggak ada tos serba di dekatmu. Dan kedai favoritmu selalu pindah-pindah tempat. Orang yang nggak mau tinggal di tenda harus pindah bersama kota dan bangunan setiap hari. Dan itu melelahkan sekali. Kamu nggak tahu apa kamu bisa menemukan rumahmu setelah pergi sejam aja ngajak anjingmu jalan-jalan. Jadwal, janji temu, dan rencana nggak ada lagi sekarang. Nggak ada gunanya mengatur waktu kalau kamu nggak tahu butuh berapa lama untuk mencapai tujuan. Kamu selalu terlambat ke tempat kerja karena kamu nggak tahu di mana kantormu. Pertama, kamu harus menemukannya dengan bantuan aplikasi khusus yang baru dikembangkan. Tapi waktu nyetir ke sana, kantormu bisa aja pindah tempat. Kamu pun harus kejar-kejaran sama kantormu sendiri. Keuntungannya, orang-orang jadi lebih bugar. Kamu sering keluar rumah untuk melakukan sesuatu, tapi lagi-lagi, kamu harus mengejar rumahmu si petualang itu. Google Map nggak berguna sekarang. Tanpa bangunan yang menetap, aplikasi ini nggak berfungsi. Kalau kamu perlu mengunjungi orang atau mencari tempat yang nggak pernah kamu kunjungi, kamu bakal sulit nyari alamatnya. Jalan nggak ada lagi. Begitu juga nomor rumah. Tapi yang terburuk adalah gempa bumi. Bayangin aja, gedung 100 lantai bisa berpindah-pindah. Nggak heran kan tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Alhasil, konstruksi buatan manusia yang kecil-kecil seperti jembatan, bendungan, atau saluran listrik runtuh. Di beberapa tempat, itu menyebabkan kebakaran dan banjir. Gedung yang bergerak juga mengeluarkan suara bising. Kebanyakan orang mustahil tidur malam. Mereka harus tidur waktu siang, karena entah kenapa, bangunan lebih suka bergerak malam-malam. Hari ke-45, kamu berhasil sampai di kantor. Kamu terkulai lemah di kursi dan melihat sekeliling. Teman-temanmu kelihatan nggak sehat. Semuanya punya mata panda sekarang. Bahkan sedikit suara aja bikin mereka lompat. Mereka gugup dan lelah. Kamu melihat pantulanmu sendiri di layar komputer. Penampilanmu juga sama kayak mereka. Kalau ilmuwan nggak segera menemukan solusi, peradaban bisa hancur.